Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkan Baskara dengan NIM 104-1809. Kali ini saya akan mempresentasikan yaitu dari hasil analisis data dalam perancangan perambanan Heritage Hotel and Convention di dalam mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 5. Baik, kita langsung saja mulai. Untuk daftar isi, materi yang saya akan bawakan itu terdapat 4 poin. Nah, untuk poin yang pertama yaitu analisa preseden dan studi banding. Nah, studi preseden yang saya ambil ini yaitu The Prestige Hotel yang didesain oleh KL Wong Architect di negara Malaysia. Nah, dalam poin analisanya ini saya mengambil dari buku Pemahaman Ruang Arsitektur Indonesia melalui 10 preseden karya. Nah, terdapat poin matching, subtractive, repetitive to unique, structure, symmetry and balance, hierarchy, circulation, standard, geometry, party, dan yang terakhir adalah natural light. Nah, untuk poin kedua ini berbeda dari yang poin yang sebelumnya, terdapat kompetitor dan integrated. Nah, maksud kompetitor ini di kawasan The Prestige Hotel Penang, Malaysia ini terdapat kompetitor hotel lainnya yang memiliki kuantitas hotel dan juga luasan ruang yang berbeda-beda. Nah, maksud menganalisa kompetitor ini, kita akan mengetahui, terutama dalam perancangan programming, khususnya dalam kuantitas seberapa banyak kamar penginapan dari hotel ini. Nah, mengambil dari contoh arsitektur yang sudah ada. Nah, salah satunya yaitu dengan presentasi tersebut. Yang selanjutnya ada integrated. Maksud integrated ini adalah The Prestige Hotel Penang ini terintegrasi dengan kawasannya. Salah satu contohnya, kawasan tersebut ini terletak di Georgetown, yaitu kawasan yang dominan dengan arsitektur kolonial Inggrisnya pada abad ke-19 dan sudah menjadi situs warisan dunia UNESCO. Nah, secara tidak langsung, The Prestige Hotel Penang ini baik secara interior, fasad, dan bentuk masanya pun akan mengadaptasi dari kawasan sekitarnya. Nah, untuk yang preseden selanjutnya saya mengambil di dalam negeri yaitu Hotel Indigo Seminyak di Bali yang didesain oleh konsultan arsitek 49. Untuk poinnya sama. Nah, begitu juga di sini ada kompetitor. Yang membedakan di sini adalah poin connected. Berbeda dari tadi yaitu poin integrated dan yang sekarang connected. Nah, mengapa connected? Karena tiap masa ke masa, terutama fungsi dari masa ini tuh saling terkoneksi gitu. Nah, contohnya seperti fasilitas penunjang yaitu galeri, ke kolam renang, ke function room, dan spa itu dihubungkan biasanya dengan pedestrian path. Nah, untuk yang poin selanjutnya yaitu analisa tapak. Yang pertama adalah lokasi. Letak lokasi site tersebut itu terletak sekitaran kantor pusat PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko, dekat dengan jalan Taman Prambanan Kulon yang memiliki luas kurang lebih 3 hektar. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah lingkungan sekitar, di mana lingkungan sekitar ini bisa menjadi potensi dari perancangan hotel yang akan saya buat. Nah, begitu juga ini di kawasan tapak tersebut terdapat existing, terutama fasilitas umumnya seperti tiang listrik, panel listrik, tiang telepon, lampu, dan saluran drainase. Lalu ini poin selanjutnya yaitu spesifik tapak, di mana site tersebut ini dibatasi oleh 4 zona atau 4 bagian, 4 area. Nah, selanjutnya ada fitur alam dan vegetasi. Dapat disimpulkan lokasi site tersebut itu berada di Kecamatan Prambanan. Kecamatan Prambanan ini termasuk di dataran rendah, yaitu pada ketinggian 100-200 mdpl. Dan jenis tanahnya pada Kecamatan Prambanan ini terdapat 2 jenis tanah. Yang pertama adalah litosol dan
yang kedua regosol, di mana litosol jenis tanahnya yang lebih dominan. Untuk vegetasi ini yang berada di existing pada kawasan area yang akan dibangun. Untuk selanjutnya infrastruktur dan existing. Nah, di mana di site tersebut ini terdapat existing bangunan seperti bangunan-bangunan toko koperasi, yaitu kantin, warung, dan juga kantor pusat PT Taman Wisata Candi Prambanan. Nah, untuk poin 3 adalah programming. Nah, yang pertama ini adalah kebutuhan ruang. Kebutuhan ruang ini saya membaginya menjadi 6 zona, yaitu zona servis, zona utilitas, zona relaksasi, pengelola informasi dan kreasi. Hasil dari luasan ruang tersebut ini terdapat dalam perhitungan seberapa banyak furnitur yang berada di ruang tersebut ditambah dengan sirkulasi manusia. Ini untuk kedekatan ruangnya. Saya simpulkan ada yang pada area lantai basement, area lantai 1 atau lobby, area lantai 2 atau mezanin. Nah, dan yang area paling memiliki tingkat kepentingan yang paling tinggi, terutama area lantai penginapannya, dan yang terakhir adalah area lantai atas sampai rooftop. Nah, untuk pembahasan materi yang terakhir yaitu konsep penataan zonasi dan massa. Nah, untuk zonasi saya membaginya menjadi 6. Untuk massa, agar rancangan hotel ini terintegrasi seperti yang studi presiden yang tadi sebelumnya. Nah, untuk penataan massanya akan mengadaptasi atau mengikuti dari sumbu yang sudah ada sebelumnya pada area Candi Prambanan. Nah, di mana sumbu atau akses tersebut dapat dilihat dari hasil analisis yang saya buat, yaitu tegak lurus dengan area sekitarnya. Kemungkinan untuk penataan massa pun sama. Bentuknya akan tegak lurus mengikuti dari sumbu, yaitu Candi Prambanannya. Nah, mungkin begitu sekian dari materi presentasi yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.